Bab 100. Memang Sony ingin mengatakan bahwa Rage tidak cocok untuk Warni. Rage tak bisa dibandingkan dengan Udin. Di mata Sony, Rage dianggap hanya bayi bodoh yang baru belajar bicara. Maka Sony menjawab, bukan begitu. Sekarang berbeda dengan dulu. Dulu anak harus dijodohkan oleh orang tuanya. Kini sudah bukan zamannya lagi. Biarkan mereka saja yang memilih. Jika mereka telah menemukan seseorang yang cocok, orang tua hanya merestui dan menikahkan. Tak perlu dipaksa. Rena menggeleng. Pak Sony, keluarga bangsawan tidak seperti itu, tidak ada yang namanya kebebasan cinta. Darah bangsawan yang mengalir akan rusak jika mereka memilih pasangan yang salah. Aku yakin Warni mengerti itu. Jikapun dia berpendapat seperti itu, kita sebagai orang tua harus meluruskannya. Sejujurnya, aku belum ingin menikahkan Warni. Warni masih muda dan dia sendiri masih ingin belajar berbisnis, jawab Sony. Rena membantah lagi. Laki-laki bisa menunggu lebih lama, 30 tahun masih pantas, tapi perempuan di atas 22 tahun akan dianggap terlambat. Seiring bertambahnya usia perempuan, nilai mereka di mata laki-laki juga menurun. Akan semakin jarang yang menginginkannya. Sony tertawa. Jika calon suami mencintainya dan didasari atas cinta, usia tidak masalah, 30, 40 atau berapa tahun pun sama saja. Jadi aku lebih setuju dengan pendapat itu. Daripada laki-laki yang hanya mencintainya saat muda tapi saat tua cintanya lenyap. Raja juga ikut menimpali. Pak Sony, jika kamu mau menikahkan Warni denganku, aku akan mencintainya selamanya. Sony mengangguk. Aku yakin kamu bisa. Tunjukkan itu kepada Warni, jangan bilang kepadaku. Biar Warni sendiri yang menilaimu. Rena merasa tersinggung. Pak Sony, jujurlah padaku. Kamu sudah menolakku beberapa kali. Apa sudah ada calon yang lebih baik untuk Warni selain anakku? Mendengar tekanan Rena, perdebatan tak ada gunanya dilanjutkan, karena sepertinya Rena akan terus memaksa dan tak mau mengerti. Akhirnya Sony berkata, ya, Warni sudah memiliki calon. Dan aku juga sudah merasa cocok. Raja langsung lemas, terlihat dari posisi duduknya yang tadinya mantap kini bersandar. Rena juga sama terkejutnya. Kemarahannya sulit disembunyikan. Karena kau mengabaikan keluargaku, calon Warni pasti dari keluarga bangsawan Jakarta. Benar kan? Sony menggeleng. Bukan hanya orang biasa, bukan keturunan bangsawan, bahkan dia tim piatu. Rena mengerutkan keningnya. Apa kelebihannya dibanding anakku? Sony tersenyum. Dari segi harta, memang tak bisa dibandingkan, tapi kau juga tahu, ada banyak hal yang masih dibandingkan di luar status. Jadi aku tak ingin membandingkannya dari segi harta. Rena menggeram. Maksudmu keluargaku tak berarti. Sony menjelaskan. Kamu salah paham lagi, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Misalnya, kamu tampan, tapi kamu tidak bisa berenang. Ada yang jelek tapi bisa berenang. Sedangkan perempuan lebih suka yang bisa berenang daripada yang lebih tampan. Bagaimana dengan itu? Raja mungkin cocok untuk orang lain, tapi dia belum tentu cocok untuk Warni. Kamu mengerti maksudku? Raja berbicara serak menahan kecewa. Pak Sony, kenapa kamu bersikap seolah-olah kamu tidak ingin Warni menikah denganku? Keluargaku kaya bahkan lebih kaya darimu. Sony menatap Raja. Beberapa orang mungkin benar berpikir begitu, tapi yang lain tidak. Sony mulai marah karena ayah dan anak itu tidak tahu malu. Mereka tahu sudah ditolak, tapi terus bertanya. Tak lama kemudian Hendri kembali. Melihat Rena dan Raja, segera Hendri mendekat. Pak Rena, Raja ternyata kalian sudah di sini, bagaimana kabar Wuki? Rena tersenyum pahit. Wuki sudah dipulangkan ke Cianjur. Aku dan Raja akan tinggal di sini untuk mencari orang yang menyakiti Wuki. Jadi aku datang ke sini untuk menemui kakekmu dan meminta izin untuk tinggal sementara di sini. Lalu Rena berkata lagi, Henry, menurutmu Warni dan Raja apakah cocok?
Tentu saja mereka cocok, kata Henry sambil tertawa sambil mengacungkan dua jempolnya. Rena menoleh kepada Sony. Pak Sony, kamu dengar apa yang dikatakan Henry? Bahkan jika aku bertanya ke semua orang di Bandung, aku pasti akan mendapatkan jawaban yang sama. Sony hanya tersenyum tidak menjawab. Jika Warni bisa menikah dengan Roger ini kesempatan bagus untuk mengembangkan bisnis kita ke depannya, kata Henry kepada Sony. Henry tahu apa yang dipikirkan Sony, pasti hanya Udin. Namun jelas demi hak warisnya di masa depan, Henry tidak akan pernah setuju. Sony tidak menyangka Henry akan benar-benar membantu Rena menyerangnya. Padahal Henry tahu Warni harus mendapatkan Udin. Apa Henry sengaja? Ada apa? Urusan Warni bukan urusanmu. Itu urusan kakek dan Warni sendiri, kata Sony tegas. Henry terkejut mendengar Sony tersinggung dengan ucapannya, akhirnya Henry terdiam. Warni juga tampak sudah kembali. Rena menoleh kepada Rajo untuk memberinya kode. Rajo mengerti, ayahnya pasti memintanya untuk mengungkapkan isi hatinya langsung kepada Warni. Melihat Rena dan Rajo, Warni segera mendekat. Lalu ia membungkuk memberi hormat. Rena langsung berkata, Warni, aku sedang berbicara dengan kakekmu tentang dirimu. Berbicara tentangku. Berbicara apa? Tanya Warni penasaran lalu duduk. Raja menatap Warni. Warni, aku sudah lama menyukaimu, ditambah lagi keluargaku juga dekat dengan keluargamu. Jadi aku meminta ayahku untuk memintamu kepada kakekmu. Kakekmu menyerahkannya kepadamu. Bagaimana menurutmu? Warni tidak terkejut tetapi menjawab dengan tenang. Raja, usia kita terpaut sangat jauh, kamu masih sekolah. Sejak lama, baru sekarang bertemu lagi. Bagaimana mungkin kamu langsung menyukaiku? Jika menurutmu ini terlalu tiba-tiba, bagaimana jika kita berpacaran dulu, agar kita bisa menikmati kebersamaan dan lebih saling mengenal? Jawab Raja. Warni menggeleng. Maaf Raja, kita tidak bisa menikmati kebersamaan seperti itu. Aku sudah punya pilihan sendiri. Raja tersenyum pahit lalu berkata tanpa malu. Aku dengar dari kakekmu kau mencintai seorang pria miskin, dari rakyat biasa, dan dia juga yatim piatu. Apa kamu tidak takut diejek orang lain? Warni menggeleng. Kenapa aku harus takut? Pernikahan itu soal kecocokan hati. Tidak bisa dipaksakan. Aku juga menyarankanmu. Jangan mengikuti pilihan orang tuamu jika kalian tidak cocok. Karena kau yang akan merasakan akibatnya. Karena pernikahan untuk seumur hidupmu. Raja langsung terdiam. Ia tak menyangka jawaban Warni akan sama dengan yang dikatakan Sony. Rena kagum dengan pikiran Warni, semakin ia ditolak, semakin Rena berharap Warni bisa menjadi menantunya. Perempuan yang memiliki pikiran seperti itu sangat cocok untuk mengubah sifat anaknya, agar lebih dewasa dan memiliki rasa tanggung jawab. Tekad Rena untuk menjadikan Warni menantunya semakin kuat, Rena berkata lagi. Anakku belum begitu mengerti, memang benar cinta dan pernikahan tidak bisa dipaksakan. Masih banyak waktu untuk mengenal satu sama lain. Tidak perlu dipermasalahkan lagi. Karena Sony melihat Rina tidak lagi memaksakan keinginannya, hatinya lega. Lalu ia memanggil Boyo. Boyo membawa Rina dan Raja ke kamar mereka. Suruh juga Koki menyiapkan makan siang. Boyo mengangguk lalu menoleh ke arah Rina dan Raja. Kalian berdua, silahkan ikuti aku ke kamar kalian. Rena dan Raja mengangguk dan keduanya berdiri lalu mengikuti Boyo. Di kamar tamu, Raja masuk ke kamar Rena dan menutup pintu. Warni sangat sombong, dia tidak peduli padaku. Rena tersenyum. Tenang saja, perempuan memang begitu, bukan berarti dia tidak mencintaimu. Sekarang tugasmu adalah memenangkan hatinya tanpa ada paksaan. Ayah akan mencari tahu siapa pria malang yang disukai Warni. Mendengar ucapan ayahnya, Raja berkata, di antara anak-anak muda di Bandung, siapa yang tidak mengenalku? Setelah ditahu aku saingannya, dia pasti akan mundur tanpa perlu disuruh. Pak Sony memang bodoh, padahal akan menjadi kehormatan bagi keluarganya jika dia bersedia menikahkan Warni denganku.
Raja ini di rumah keluarga Nata Prawira. Hati-hati bicaramu, jika sampai ke telinga Warni atau Pak Sony, kaulah yang rugi. Kau punya sifat tidak sabaran menghadapi masalah seperti ini, kau harus tenang. Jangan menambah masalah baru, Rena mengingatkannya. Iya ayah, maafkan aku, kata Raga. Pak Sony orang yang cerdas, tidak gegabah dan punya banyak pengalaman. Jika tidak, mana mungkin ia mendukung cucunya menyukai orang miskin. Pasti orang itu memiliki kelebihan nyata yang tidak kita ketahui, kata Rena lagi. Tapi aku tahu betul, setiap pemuda di Bandung tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Semua orang akan menghormatiku karena mereka tahu aku dari keluarga Sanjaya. Tidak akan ada yang berani melawanku, kata Raga. Rena mengingatkan Raja lagi. Jangan bangga dengan keluarga Sanjaya. Di luar Bandung ada puluhan keluarga lain yang lebih kaya dari kita. Bisnis mereka ada di mana-mana bahkan hingga ke luar negeri. Mereka umumnya tersembunyi di Jakarta dan jarang muncul di depan umum. Ayah curiga pemuda yang dimaksud Warni masih keturunan pengusaha dari Jakarta. Apa maksud ayah? Sony bilang dia miskin dan yatim piatu, kata Raja dengan nada kosong. Malam ini, ayah akan mengundang semua pemimpin keluarga kaya di Bandung untuk makan malam di rumah klasik. Di sana akan diketahui siapa calon suami Warni yang sebenarnya, kata Rena. Tak lama kemudian terdengar Boyo mengetuk pintu. Pak Rena, Tuan Raja Pak Sony sudah menunggu kalian di ruang makan keluarga untuk makan siang. Baiklah, beritahu Pak Sony, aku akan kesan sebentar lagi, jawab Rena tanpa membuka pintu. Rena berkata lagi kepada Ragel. Ayah punya dua tujuan di rumah klasik nanti. Pertama, mencari informasi siapa orang yang menjahati Wuki. Kedua, ayah ingin tahu calon suami Warni. Jika dia memang orang kaya yang lebih kaya dari kita, kita harus mundur tanpa menimbulkan masalah. Tapi jika dia orang miskin, aku akan menyingkirkannya dari Bandung. Raja tersenyum memahami maksud ayahnya. Di rumah, Udin baru selesai makan siang bersama keluarganya. Mardi tampak sangat bahagia. Seolah ada sesuatu yang membuat hatinya gembira. Melihat suaminya bahagia, Lastri bertanya. Ada apa denganmu tersenyum sendiri? Mardi menjawab dengan marah. Kenapa? Tidak bolehkah aku bahagia? Hari ini teman-teman lamaku akan mengadakan reuni dan akan mengundang seorang guru yang masih hidup. Tempatnya di ruang kelas yang dulu kami gunakan untuk belajar. Kami akan bernostalgia. Lastri langsung berkata, reuni. Separuh tubuhmu sudah terkubur di tanah tapi masih memikirkan reuni. Reuni macam apa? Apakah untuk bertemu mantan pacarmu? Kamu selalu berpikir jelek. Ini reuni untuk siswa laki-laki. Tidak ada perempuan, jawab Mardi. Aku tidak percaya jika ada reuni untuk siswa laki-laki saja, jawab Lastri. Mardi menjelaskan. Itu benar. Kamu juga tahu bahwa hanya ada 5 perempuan saja di kelasku. Dan mereka semuanya di luar negeri mengikuti suaminya. Aku tidak percaya, kamu pasti ingin bertemu mantan pacarmu. Jangan pikir aku bodoh, jawab Lastri dengan marah. Udin terkejut mendengar perdebatan ibu mertuanya, ia tak menyangka Mardi pernah punya pacar sebelum Lastri. Benar, semua laki-laki, kata Mardi tegas. Lastri geram. Jangan pergi. Aku tidak mengizinkanmu. Mardi berkata lagi kepada Lastri. Jika kamu tidak percaya, aku akan mengajak Udin untuk menemaniku. Guru yang diundang sudah tua dan tidak bisa turun dari kursi rodanya. Sedangkan kelasnya ada di lantai 3. Jadi perlu anak laki-laki kuat untuk membantunya menaiki tangga. Setelahnya, kamu bisa bertanya pada Udin. Jika benar aku bertemu mantan pacarku, aku berani tidur di teras luar selama seminggu. Kau tidak bisa pergi. Diam saja di rumah, kata Lastri dengan marah. Mardi juga marah. Sudah puluhan tahun aku tidak bertemu teman-temanku. Guru yang diundang juga sudah berusia 80 tahun dan satu-satunya yang masih hidup. Kapan lagi aku punya kesempatan bagus seperti ini?
Ichi merasa kasihan kepada Mardi. Bu, tolong biarkan ayah pergi. Tidak mudah mengadakan reuni seperti ini di usia yang sudah tua. Aku juga kasihan kepada penyelenggara jika hanya sedikit orang yang datang. Nak, ayahmu dulu buaya darat yang jatuh cinta pada bintang kelas. Jika saja ibu tidak menipunya, pasti ayahmu sudah menikahi wanita itu sekarang. Dan kamu tidak akan pernah terlahir, kata Lastri kepada Ichi. Udin terkejut mendengar ucapan Lastri. Secara tidak langsung, Lastri sudah menjelaskan bahwa dulu dialah yang mengganggu hubungan Mardi dengan pacarnya. Tapi Lastri tampak tidak merasa bersalah. Mardi menggebrak meja. Jangan bicara yang tidak pantas di depan anak-anak. Mardi menoleh kepada Ichi. Jangan dengarkan ibumu. Ibumu tidak pernah bisa puas. Dia ingin terus mengendalikan aku sementara dia sendiri tidak bisa mengendalikan diri. Ichi merasa malu dengan Udin, cinta segitiga orang tuanya tidak pantas dibicarakan. Bung, ketika ibu berjudi, ayah tidak pernah melarang. Ayah akan pergi reuni, ibu juga seharusnya tidak boleh melarangnya. Dan tidak perlu ribut seperti ini. Jika aku tidak boleh pergi, kau juga tidak boleh berjudi. Mari kita duduk saja di rumah dan saling menatap, kata Mardi kesal. Beda jika kau melarang aku pergi berjudi, itu sama saja menghambat pendapatanku. Shiren belum pergi ke Amerika, ini waktu yang tepat untuk terus menguras uangnya. Sedangkan kamu pergi reuni hanya untuk menghambur-hamburkan uang, kata Lastri. Lalu Lastri menoleh kepada Udin. Udin, temani ayahmu. Jika ada perempuan di reuni itu, segera beritahu aku. Aku akan datang dan mempermalukannya di depan teman-temannya. Mendengar ancaman Lastri, Mardi marah besar. Aku tidak takut. Aku capek ngomong sama kamu, aku mau pergi berjudi, kata Lastri sambil berdiri dan menghampiri Mardi. Berikan kunci mobilnya. Kau baru saja belajar metir kemarin, sekarang mau bawa mobil ke tempat judi. Terus aku pakai apa? Tanya Mardi. Lastri melotot. Kenapa? Kau ingin pamer mobil ke teman-temanmu? Naik angkutan umum saja. Berikan kunci mobilnya padaku. Akhirnya Mardi mengalah, lalu memberikan kunci mobil ke Lastri. Kamu baru belajar metir, hati-hati dengan mobilnya. Dasar kurang wajar. Kamu lebih mementingkan mobil daripada keselamatanku. Suami brengsek, kata Lastri sambil berjalan keluar. Setelah Lastri pergi, Mardi menarik napas dalam-dalam. Lalu ia menoleh kepada Udin. Kamu ikut ayah, teman-temanku juga akan membawa anak laki-laki mereka. Baik, Udin mengangguk. Ichi memberikan kunci mobil ke Udin. Kang, aku bisa naik taksi, pakai mobilku. Mardi berkata kepada Ichi. Tidak, kamu lebih membutuhkan mobil. Ayah dan Udin akan naik taksi. Ichi tidak memaksa dan memasukkan kunci mobil kembali ke tasnya. Udin tidak banyak berkomentar. Lastri belum pergi bahkan belum masuk mobil. Karena ia mendengar namanya dipanggil dari rumah sebelah. Ceu Lastri, tunggu sebentar. Lastri menoleh untuk melihat siapa yang memanggilnya. Isa. Lastri langsung membeku. Mereka baru saja bertengkar di rumah Shiren kemarin. Tapi kini Isah datang sambil berbicara sopan. Ada apa ke sini? Jangan marah, Ceu. Aku datang ke sini untuk meminta maaf, kata Isah sambil membukakan pintu mobil untuk Lastri. Karena Lastri tidak menjawab, Isah berlutut sambil memegang tangan Lastri. Ceu, kau harus memaafkanku. Aku merasa bersalah. Sekarang keluarga suamiku akan bangkrut. Euce, jangan lupa bahwa aku juga adikmu. Euce dan aku hanyalah menantu. Tidak perlu terbawa suasana dan bertengkar karena perseteruan suamimu dengan ibunya. Karena Lastri masih belum menjawab. Isah berkata lagi. Ceu, jangan berpikir tentang konflik suami. Yang penting adalah kita. Aku jauh dari orang tuaku, kamu juga sama. Di Bandung, kita sama-sama orang asing, hanya mengikuti suami. Dengan siapa lagi aku berkeluh kesah jika bukan denganmu? Oh, jadi kau sudah menyadarinya sekarang.
Aku pikir tidak akan pernah menyadarinya, kata Lastri. Isah tersenyum. Iya cu, aku memang bodoh. Sampai aku bisa ikut campur dalam masalah keluarga suamiku. Padahal seharusnya tidak. Lastri juga tersenyum. Berdirilah. Jika kamu benar-benar sudah menyadari kesalahanmu, tidak apa-apa. Aku bukan orang yang suka menghukum, apa yang sudah terjadi ya sudah. Isah berdiri. Iya Ceu, mulai sekarang, Iuce dan aku jangan saling membenci lagi. Tapi jauh di lubuk hatinya, semuanya berbeda. Isah sangat senang karena Lastri sudah mulai terpedaya dengan umpannya. Lastri berkata kepada Isah sambil ke mobil. Aku akan pergi sekarang karena aku ada janji untuk berjudi. Jadi aku tidak bisa berbicara lama-lama denganmu. Kamu mau berjudi? Judi apa yang biasa kamu mainkan? Apakah kartu? Tanya Isah. Ya, ada apa? Tanya Lastri. Isah gembira. Temanku orang kaya sama seperti kamu, dia juga suka bermain kartu. Tapi karena dia bukan ahli, dia seringkali kalah. Tapi dia tidak peduli meskipun harus kalah ratusan ribu sehari, karena baginya, uangnya akan terus mengalir dari suaminya. Yang penting dia bahagia. Jika kamu ingin kenal, aku bisa mengenalkanmu. Bagus jika kamu mau bermain dengannya, lalu kura uangnya. Daripada dikuras oleh orang lain, aku lebih senang jika kamu yang mengurasnya. Lastri jelas tertarik karena dia juga bingung jika Shiren sudah pergi ke Amerika karena tidak ada lagi orang lain yang bisa dikuras uangnya. Lastri jelas senang ketika mendengar ada penggantinya dari Isah. Apalagi mendengar orang yang disebut Isah lebih bodoh dan lebih kaya daripada Shiren. Shiren paling banyak kehilangan puluhan ribu dalam sehari. Orang bodoh ini malah berani kehilangan ratusan ribu sehari. Dia kaya tetapi tidak bisa berjudi, itu ibarat gudang uang bagi Lastri. Lastri akhirnya berpikir jika Isah bersedia diajak bekerja sama sebagai partnernya. Isah bisa diajari beberapa kode oleh Lastri, dia pasti akan menang terus. Hasilnya akan dibagi dua dengan Isah. Uang, bagi Lastri lebih penting dari segalanya. Demi uang, Lastri tidak akan pergi dari meja judi sebelum lawan mainnya benar-benar kehabisan uang. Bahkan jika Lastri diberitahu bahwa orang tuanya mati pun, Lastri tidak akan mendengarnya. Maka Lastri mengangguk. Ayo, kenalkan di padaku, kita coba main beberapa putaran dulu. Setelah aku bisa mengukur kemampuannya, aku akan ajari kamu beberapa trik. Kita akan menguras uangnya bersama. Bersambung.